Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Agung, perkenankanlah kami memasuki misteri-Mu dan ajarilah kami beriman. Semoga kami Kau limpahi roh Putra-Mu agar mencari dan menemukan Engkau dalam kebenaran dan mengabdi Engkau dengan taat setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini dipendengarkan oleh gereja kepada kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya tidak melakukan sebuah kebiasaan yang lazim pada zaman itu, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu benar dan wajar. Kalau mau makan harus cuci tangan supaya jangan ada kuman atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Ini juga nasihat dari orang tua kita pada zaman dahulu. Bahkan lebih relevan lagi pada zaman di mana sekarang kita hidup dalam pandemi COVID-19. Cuci tangan, pakai hand sanitizer adalah suatu kewajiban. Artinya, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang manusiawi dan normal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun timbul pertanyaan,
mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus melihat lebih jauh dan lebih dalam. Bukan sekedar soal cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada dalam batin orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat suka menekankan pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang dangkal, dan mementingkan aspek luaran, dan mereka lupa pada aspek yang lebih terdalam, yaitu soal iman dan relasi dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengatakan, kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi dan ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekedar ingin kelihatan dari luar, dilihat baik, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama. Tetapi yang dikehendaki adalah semua itu harus mengalir dari hati, di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan sejati. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan lahiriah yang kelihatan tentang hidup beragama kita adalah karena dia datang dari dorongan kesalehan hidup rohani yang sungguh mendalam, dan bukan sekedar supaya dilihat, disanjung, dan dipuji oleh orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian Yesus mengkritik sikap munafik dalam hidup beragama yang hanya pamer kesalehan supaya dilihat, disanjung orang. Bisa jadi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dikritik oleh Yesus pada diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ada juga dalam diri kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita selalu dituntut untuk selalu mawas diri dan bertobat, untuk selalu waspada dalam kehidupan kita, supaya ibadah dan iman kita tidak hanya terletak pada rutinitas belaka, pada seremonial belaka, tetapi sungguh-sungguh menjiwai, mengubah, dan mengarahkan hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lewat kesaksian hidup kita, orang akan dilihat, bertemu, dan diantar kepada Tuhan. Maka semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.